Hai semuanya, kami KS dari film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Dan kali ini kita akan mencoba menebak adegan hanya dari audionya saja. Adegannya tentu dari film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Yes, betul. Let's go! Oh, ya. Adegan itu, pocong ketuk pintu di sekolah. Adegan waktu Sari ketusuk tangannya Pak sama jarum. Iya, suaranya dia. Bukan nih, ini kayaknya salah orang yang briefing ya. Tadi kalau nggak salah ada yang briefing kayak misalnya nebak adegan waktu Sari ketusuk jarum. Iya. Tuh, berarti kan udah dikasih Ya spoiler. udah sih, nggak terima banget. Nggak nyadar lu ya? Iya, nggak terima banget sih. Bukan, gue sebenarnya tahu itu adegan apa. Cuman kalau gue jawab kayak, ih gue tahu banget adegan dia gitu kan, males. Males banget. Ya jadi ini tuh adegan waktu ceritanya Sari tuh ketusuk sama jarum. Prosesnya waktu itu ada Karifa juga karena kan itu Itu kan salah sebenarnya satu retrokognisi melihat Sari ketusuk jarum itu lewat retrokognisinya how. Lumayan sulit sih, yang bikin sulit itu karena gerakan kita berdua tuh harus sama. Yang kayak bener-bener sama, jadi kayak aku tuh harus nengok di detik keberapa gitu kan. Kayak gitu-gitu. Sama itu kalau lumayan. teknis tuh mesin jahitnya kadang mau kadang enggak. Iya bener, karena kan itu mesin jahitnya yang masih Manual. Iya, Yang lama, yang Singer itu. bukan yang modern. Jadi ini kayak gini-gini gitu ribet Iya, banget. jadi ya. harus fokus sama adegan, fokus sama timing, tapi juga apa namanya, tetap harus ngayuh gitu Iya, kan. dan harus lurus karena kelihatan. Ngayuhnya kalau kebalik gitu, ya dia muternya ke belakang Iya, mesin iya, jahitnya, iya, bukan ke depan. Sementara yang benar harus ke depan lagi gitu. Lumayan sih. Jadi teriaknya kayaknya tuh karena emang Karena susah. jiwa ya. Susah gitu. Adegan turun sumur. Adegan Mas Hal lari-lari di lorong sekolah. Boleh coba lagi nggak? Ini lagi melakukan sesuatu nih. Dan yang melakukan sesuatu ini How dikubur. Gali liang kubur. Oh tirai, bukan tirai, yang tirainya banyak itu loh. Ya itu juga secara teknis agak-agak tricky juga ya. Tapi saya acungin jempol untuk tim artnya, keren banget. Tim art dari film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul bisa bikin tirai sedemikian rupa, bisa disibak berkali-kali, nggak selesai-selesai. Take-nya juga lumayan panjang waktu itu karena butuh kebutuhan gambarnya juga cukup banyak. Shotnya kita ngambilnya, angle-nya, kemudian juga belum pakai point of view how, point of view entitas Pocong Gundul. Jadi emang tricky banget deh. Seru tapi syuting itu karena saya terkesima sama itu dia tadi, desain tirai dari anak-anak. Keren. aduh. Ini adegan di mana siapa jenengnya? Cowok. Pak Prit kuy. Pak Salman disebur sama pocong ketika dia membuka bagasi mobil. Ini juga kalau dari pengadeganan sendiri ini memang ya itu film Kisah Tanah Jawa tuh tingkat kerumitan teknisnya lumayan ya. Ini juga salah satunya. Untuk scene ini sendiri kalau nggak salah hampir menghabiskan setengah malam sendiri untuk ngambil scene ini. Wow. Jadi emang cukup panjang. Kayak ada suara aku lagi. Iya. Ini adegan kayaknya How mimpi habis dikubur, terus akhirnya dia kebangun. Iya. Habis itu dia kebangun dari tidur. Terus aku yang bangunin. Bukan, itu ada ibunya. Tenang, How, tenang. Ayo itu dialog di sini mana? Kayaknya banyak gue ngomong tenang soalnya. How habis retrokognisi. Di mana? Di sekolah.
Itu. Oke. Makanya gue memperjelas itu. Salah berarti lu. Oke, pedenya. Karena semua adegannya memang how retrokognisi. Kalau jawabnya cuma Iya, lagi how bener. retrokognisi, nenek gue juga bisa. Kan emang based on how retrocognitive experience, Mbak. Soalnya balik lagi tadi kata Deva, banyak banget adegan dia retrokognisi. Dan Yang hampir- bangunin dia. Ya, dan bangunin gue terus. Jadi makanya tenang tuh kayaknya banyak yang ngomong tenang tenang. Tinggal subur, dibedain aja tenang, intonasinya tenang. gitu. Iya itu dia makanya. Ada yang mainnya di C, ada yang di G minor. Jadi kalau ngomongin soal proses syutingnya, nah kalau ini di kuburan berarti ya. Kuburan, Kalau saya. ngomongin soal kuburan, ada banyak banget adegan yang sudah kita lakukan di lokasi kuburan itu, yang mana lokasi itu kan ada di pohon beringin yang umurnya udah ratusan tahun lah. Nah, Iya sih bener. Ini mah suara mesin Iya jahit. nggak sih bener? Ini mah suara mesin jahit. Iya, terus adegan Betul. apa? Adegan menjahit. Masa suara mesin jahit lagi masak kan nggak mungkin. Iya, yang menjahit itu siapa? Oh, jadi ya yang menjahit itu sebenarnya antara yang pasti sih aku dan Mas Haud. Oh, ini tuh scene sebelum si pocong menggedor-gedor pintu. Ini waktu lagi menjahit. Jadi kan emang ceritanya Sari lagi menjahit di sekolahnya malam hari gitu. Dan ini suaranya, suara mesin jahitnya. Proses syuting menjahit ini itu lumayan susah karena ya itu tadi udah diceritain juga, karena kan emang timingnya tuh harus pas, jadi kita berdua tuh emang harus barengan gitu gerakannya, terus juga emang menjahitnya itu pun sendiri, karena aku tuh sebenarnya kalau misalnya nggak syuting film ini mungkin aku nggak bakal megang mesin jahit. Jadi gara-gara film ini belajar menjahit, terus juga belajarnya pakai mesin jahit yang lama yang masih belum modern, tapi jadinya aku tuh seneng banget karena jadinya kayak gara-gara ini aku jadi bisa menjahit, walaupun emang prosesnya lumayan lama dan sulit juga, tapi ternyata bisa dan aku jago. FYI ya, aku tuh lebih bisa lurus ngejahitnya dibanding. Gue mengakui, emang secara ketelitian dan speed ngegas Iya jadi kan jahitnya kalau jago. iya harus Tapi kalau ngejahit cepat, gue nggak ada lawan. enggak aku Kalau bisa kebut-kebutan, yang nabrak. gue jagonya. Ya karena kan kalau saya kayak Meskipun gitu, yang kejahit entah apa itu. Ini yang tadi gue maksud. bangun lagi kan dia Ini- tuh Iya, kebanyakan. Ini tuh Kebanyakan. dia, enggak ini jadi gue ceritain ya, kejadiannya, ini How sedang bermimpi. Sebelumnya dia pulang sampai di rumah itu, dia habis proses retrokognisi di sekolahnya Sari. Kemudian dia pulang sama Rida nganterin dia naik motor sampai di rumah, dia tertidur di ruang tamu. Nah, Udah. terus di situ dia bermimpi. Mimpinya adalah dia dikubur. Ketika terbangun, ada ibu di situ yang menenangkan. Alhamdulillah. Itu maksud gue itu. Makanya gue kayak, ini yang mana gitu. Beda ternyata cara bangunnya ya. Kalau yang ini scene-nya bisa dibilang salah satu scene yang cukup simple lah, karena secara set juga set di rumah. Waktu itu di ruang tamu How ceritanya. Terus sama ibu. Cuma memang untuk pertama kalinya di film ini ini memperlihatkan betapa sebenarnya hal itu sudah terlibat di sesuatu yang sangat berbahaya gitu. Berbahaya dan pada akhirnya dia nggak punya jalan keluar untuk bisa menghindar lagi. Dia udah terlibat di pocong itu di sini di film ini kasih lihat level betapa hal yang udah sering mandir gitu ya ke masa lalu gitu, dan untuk pertama kalinya setelah dia ke masa lalu di proses ini dia ngerasa bahwa kayaknya gua telah melakukan hal yang salah dan bersinggungan dengan entitas yang salah. itu siapa ya? Teriakan siapa ya? Oh aku. Suara teriakannya Aduh. Sari waktu tangannya putus terus kesel.
sumber darah. Lah, bentar. Kok banyak ya teriakannya kayak ada jeda-jeda kayak udah itu bener loh. Oh. Ini waktu dia diseret bukan sih? Enggak, yang Yang diseret enggak? Enggak, aku nggak teriak. Nggak teriak ya? Enggak. Ini suara siapa sih? Gua jangan-jangan. Bentar. Kalian tuh perempuan kalau teriak kalian nggak bisa mengenali suara sendiri ya? Ini kayak bukan teriakan aku. Aku ditekek ya? Aku dilempar. Iya bener. Enggak. Oh enggak. Nggak sepanjang itu Tidak. teriakanmu waktu Tidak. dilempar. Aku Tidak. kan? Oh, Sari kan. Adegan mana yang teriak? Oh alah, aku lupa di situ aku teriak. Iya bener. Oh Yang iya. punya adegan aja lupa ya guys ya. Oh iya, jadi ini tuh waktu adegan di dalam sumur ya. Di dalam sumur, terus ceritanya jarinya Sari ini digigit sama si pocong mobilnya. Waktu lagi take Itu scene tuh di studio. digantung dong berarti. Iya, itu dia. Justru yang lumayan lumayan tantangannya itu ada di situ karena aku harus bisa untuk jadi FYI ya, itu tuh digantung. Jadi ini papan. Terus aku ada di papan itu. Jadi waktu itu kayak sempet nggak pakai belt ke papan itu loh. Hah? Iya serius. Jadi yaudah aku cuma berbaring di atas papan itu. Jadi kayak gitu kan. Terus itu emang posenya kan harus teriak juga, teriaknya juga harus sambil tiduran, terus sambil teriak sekencang itu, sepanjang itu. Jadi itu lumayan menguras tenaga, lumayan menguras juga adrenalinnya ada ya. Takut karena dong itu tapi lumayan. orang di atas papan-papannya digantung gitu kan? Iya. Oke kan, jadi super duper. Tapi seru sih, aku suka. Selalu ada pincang di jalannya. Tapi jatuh. Enggak sih. Alhamdulillah enggak ya. Seru. Take-nya. Berani sih lu, mantap. Ini masalah. Kayak ini how deh. Itu Iya, udah pasti, jawab deh. itu udah Ini pasti masalah. how. Cuma ini ada di trailer kok ini adegannya. Mobil ya? Mobil? Iya. Yang ketika How dan pasangan hendak menyalakan mobil dan meninggalkan lokasi, mereka terkejut karena tiba-tiba pocong gundul muncul di atas mobil. Itu proses syutingnya ya, teman-teman harus merasakan jadi gua sih, karena itu emang beneran jadi mengerikan. Kita lagi di dalam mobil, terus pocongnya digantung dari atas turun ke bawah gitu, jadi emang itu kayak dalam hidup kayaknya lu nggak bakal pernah dapat point of view begitu gitu. Tiba-tiba pocong turun dari atas pohon, tepat di atas sunroof mobil. Makanya mobil paling aman nggak ada sunroofnya sih. Udahlah, nggak usah langsung lihat pemandangan. penjualannya langsung. Jadi gitu. Itu, Ya, seru ya. duh. Dan itu pas proses take-nya juga jadi aku sama Om Prit yang jadi pasangan tuh ini serem beneran ya How gitu. Kata Om Prit agak-agak menakutkan sebagai kalau jadi kita yang diinjak sama pocong. Wow. Ini adegannya How sama Rinda kok ini. Lagi menggali kubur. Ceritain prosesnya dong, capek kan kita? Capek banget, ini beneran gali kubur. Oh itu benar-benar ngegali. Nggak gali Literally Iya. gali kuburan. Ini Cuma cuman kan emang beneran kayak gali kita harus tanah, gitu. nyerok si tanahnya itu kayak gue berasa kayak lagi nge-gym. Berat loh itu loh. berat karena Berat tanahnya teksturnya juga Karena banyak hujan gitu kan, karena kan Basah, tanahnya basah. basah kan habis hujan gitu kan. Jadi kan kalau misalnya tanahnya kering enak tuh, ditinggal didek krek enak tuh. Kan. Nah ini tuh kan basah, jadi lebih berat. Jadi pas dikrek, aduh, lagi. Dan Ada itu prosesnya berulang-ulang lagi. karena Shotnya banyak banget tuh. shotnya banyak banget.
Tapi pas begitu ngeliat ya, wah emang keren sih. Iya. Dengan berbagai angle itu Kita bikin jadi adegan sesederhana menggali itu jadi estetik gitu. Betul. Keren. Hai semuanya, makasih sudah nonton dan pemenang dari kuis kita kali ini udah kelihatan kan siapa yang paling sok di sini yang duduk. Sebut dong namanya. Nggak. nggak perlu 3 kali kok. Sebut. Ya, begitulah ya mereka yang tidak pernah Punya kesempatan kalau main game. game selawan saya. Dan sekali lagi kami bertiga ingin mengingatkan kalian semua untuk jangan lupa Nonton film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundu di bioskop. Bye-bye. Let's go nonton. Tidak